مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang begitu memuliakan tetangganya. Ditemui di berbagai peristiwa kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu sangat menghormati para tetangganya. Karena memang tetangga itu mempunyai hak atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba wal yatama wal masakin, wal jari dzil qurba wal jaril junub." Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, fakir miskin, kepada para tetangga dekat dan tetangga jauh. Malaikat Jibril juga menguatkan firman Allah ini dengan sesering mungkin, menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu harus berbuat baik kepada tetangga, harus berbuat baik kepada tetangga, bukan satu atau dua kali, tapi berkali-kali, sehingga Rasulullah mengira bahwa tetangga ini masuk ke dalam hak waris sebegitunya, karena seringkali malaikat Jibril mengulang-ulang itu. Rasulullah SAW bersabda atau berpesan kepada para sahabatnya agar berbuat baik kepada para tetangga. Suatu ketika Rasulullah berpesan kepada salah satu sahabatnya, jika memasak maka lebihkanlah kuahnya itu kepada tetangga, karena memang saling berbuat baik, saling mengasihi, saling mengganti hadiah satu sama lain itu akan menguatkan tali silaturahim. Maka Rasulullah berkata, orang yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita itu mempunyai hak kita mempunyai hak mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Dan berikanlah hadiah ataupun segala sesuatu kepada tetangga meskipun itu hanya sebesar kuku domba. Sebegitunya Rasulullah memesankan kepada para sahabat agar berbuat baik kepada tetangga, karena tetangga itu mempunyai hak. Karena jika kita berbuat baik kepada tetangga akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu akan bahagia atas 4 hal. Yang pertama, istri yang soleha. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Dan yang keempat adalah kendaraan yang bagus. Begitulah Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya berbuat baik kepada tetangga atau saling mengasihi antar tetangga itu akan menimbulkan kebahagiaan, keberkahan, dan kesenangan. Juga Rasulullah mengecam orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk kepada tetangga. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga seseorang bila tetangganya tidak selamat dari keburukan-keburukan. Bahkan Rasulullah juga pernah berpesan, seandainya seseorang tersebut mencuri di tempat yang lain, itu lebih baik 10 kali daripada ia mencuri punya tetangganya. Begitu juga ketika ada orang berzina, meskipun sebenarnya berzina mencuri itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang begitu menjijikkan, tapi dibanding ketika dia berzina dengan istri tetangga, tentulah berzina dengan orang lain itu lebih baik 10 kali daripada berzina dengan tetangga, istri tetangga. Begitulah Rasulullah memesankan kepada kita, bagaimana kita mesti berbuat baik kepada tetangga kita. Kita seringkali rajin sholat, zakat, Masya Allah, begitu juga dengan sedekah, tilawah Quran kita. Tetapi antar sesama tetangga, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan, belakang, kita tidak saling sapa, tidak saling tegur, bahkan saling menghujat satu sama lain. Ini tidaklah sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah dan apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjaga tali silaturahim. Karena memang Islam itu bukan hanya sebatas hablum minallah, tapi juga ada muamalah kepada sesama manusia yang namanya adalah hablum minannas. Dan salah satu bukti kita bermuamalah dengan baik kepada sesama adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar, manfaat yang baik kepada para tetangga-tetangga kita. Karena tetangga itu mempunyai hak khusus dari diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.